Apabila seorang hamba tengah mendapatkan ujian, pertama-tama ia akan mencoba mengatasinya dengan upayanya sendiri. Jika gagal, ia akan mencari pertolongan kepada sesamanya, seperti para raja, penguasa, hartawan, guru spiritual, atau jika dia sakit, pada dokter. Jika itu pun gagal, ia akan kembali kepada Tuhannya dengan doa-doa, ketundukan dan puja-pujinya. Namun selama ia mampu mengatasinya sendiri, ia tak akan berpaling kepada sesamanya. Selama ia masih bisa mendapatkan jalan keluar dari sesamanya, ia takkan berpaling kepada Tuhan. Kemudian jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhannya, dia akan memasrahkan diri seraya memohon, berdoa, merendahkan diri, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan takut dan penuh harap. Namun Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membiarkan ia letih dalam berdoa dan takkan mengabulkannya hingga si hamba itu merasa demikian kecewa karena tak mendapatkan sedikit pun jalan keluarnya. Saat itulah takdir menjelma nyata dan menjalankan tugasnya pada si hamba. Pada titik ini, seorang hamba tak lagi butuh segala macam jalan keluar atau usaha karena yang tersisa pada dirinya hanyalah roh. Dia tidak melihat apa yang terjadi pada dirinya, melainkan perbuatan Tuhan. Pada titik ini, seorang hamba tak lagi butuh segala macam jalan keluar atau usaha karena yang tersisa pada dirinya hanyalah roh. Dia tidak melihat apa yang terjadi pada dirinya, melainkan perbuatan Tuhan. Tambahlah dia pada keyakinan dan tauhid yang kuat bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang menggerakkan atau menghentikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kebaikan atau kejahatan, bahaya atau manfaat, pemberian atau penolakan, tiada yang membuka atau menutup, tiada kehidupan atau kematian, kemuliaan atau kehinaan, kecuali semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan takdir Allah itu, seorang hamba laksana bayi menyusui di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan bagai bola di tongkat pemain polo, dibolak-balik, dipindahkan dan diganti. Dia tak berdaya. Pada titik itu dia terlepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia melihat yang dilihat olehnya hanyalah Tuhan beserta perbuatannya, jika dia mendengar tak didengar dan tak dipahaminya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia dengar adalah firman Allah, apa yang dia ketahui hanyalah ilmu Allah. Dengan karunia Allah dia diberi nikmat, dan dengan kedekatan dari Allah dia diberi kebahagiaan. Dia menghias dirinya dengan kedekatan itu dan menjadi mulia. Dia bahagia dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Allah dia merasa tenang. Dengan firman Allah dia bahagia. Dia enggan dan lari dari segala sesuatu selain Allah dan memilih menautkan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah kuat, dan kepada Allah dia bertawakal. Dengan cahaya ma'rifat Allah dia mengambil petunjuk dan berbusana. Dia mengetahui ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi dan rahasia-rahasia kekuasaan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengar dan merasa segala puja dan puji serta doanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.